Ibu. Pagi Mama cantik. Dari luar mana ini? Oh iya. Pakai maskernya dulu. Oh iya, lupa. Ya, cuci tangan ya. Nanti kalau sudah boleh masuk ke dalam ya. Oh iya. Oke. Syuting teman. Silakan duduk. Mbaknya dari mana? Dari Jakarta, Bu. Baru pulang? Iya, baru pulang. Belum sampai rumah belum? Langsung ke sini. Iya, Gimana? Ada apa? Kan katanya suruh lapor ke desa ya. Oh iya, kalau nggak bisa boleh ke RT. Tapi mau langsung sudah mampir ke sini boleh, nggak apa-apa. Mbaknya semuanya dari mana? Dari Jakarta mau ke ini. Kalau Oh, kalau itu ya. sering nggak? Mbaknya udah ke puskesmas belum? Belum sih, kesini dulu. Ini aja sih nanti di situ. Oh iya. Ada keluhan nggak bilangnya? Oh enggak. Nggak ada, sehat biasa ya. Oke, kalau kamu nggak ada keluhan, boleh menjadikan mendaftar melalui online. Oh bisa online ya. Iya. Mbak, mau daftar kalau online gimana ya? Bisa, kamu buka aja Google, yang terdekat, ketik, https, titik dua, garis miring dua kali, bit.ly, garis miring, sigarja, kopi 9. Kamu isi aja ya semuanya, itu Mbak, data lengkap, ada data diri, riwayat lengkap, riwayat bepergian, diisi dengan sejujurnya ya Mbak ya. Banyak ya Mbak. Di rumah nggak apa-apa? Tidak apa-apa, silakan di rumah. Dan beritahukan juga kalau ke saudara atau ke teman yang dari bepergian di luar kota, akses aja. Kalau nggak ada keluhan, akses gitu aja ya. Oh berarti nggak perlu ke puskesmas ya? Kalau Nggak saya. perlu, kalau nggak ada keluhan, screeningnya bisa lakukan aja ya. Oke, saya di rumah aja ya Mbak. Ya, terima kasih. Silakan. Om saya itu mau ngadain makan-makan. Biasa kalau habis pulang kan biasanya kita ada acara bakar-bakar. Enggak keluar rumah sih, di rumah aja gimana itu? Boleh kan ya? Kumpul-kumpul ya bareng teman-temannya ya. Iya Mbak. Nah, untuk sementara lagi wabah corona ini masih ada, dilarang untuk kumpul-kumpul. Baik itu di luar rumah maupun di dalam rumah. Berapapun orangnya, kalau yang namanya lebih dari 3 orang nggak boleh berkerumun. Sebaiknya, baik kan baru pulang dari Jakarta. Waktunya untuk istirahat saja, biar stamina baik terjaga. Karena coronavirus itu bisa terhindar kita dari coronavirus apabila daya tahan tubuh kita bagus. Jadi sebaiknya waktunya Mbak untuk istirahat saja di rumah. Jangan lupa setiap jam 9 sampai jam 10 berjemur kurang lebih 15 menit ya. Mbaknya banyak makan sayur dan buah, minum air putihnya yang banyak, sempetin olahraga ringan di rumah. Jadi biar daya tahan tubuhnya bagus. Begitu ya. Kita menghimbau untuk seluruh penduduk atau warga untuk mengisolasi diri selama 14 hari kalau yang memang dari kota atau luar negeri. Karena masa inkubasi dari penyakit corona adalah 14 hari. Jadi dihimbau untuk tetap aja di rumah, jangan melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian jenengan juga perlu jaga jarak dengan keluarga. Takutnya jenengan walaupun sehat tetapi mengandung virus corona. Kadang ada pasien corona yang tidak menimbulkan gejala. Dimohon untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Waalaikumsalam. Stop. Oh iya, maaf. Jarak minimal 1 meter, kalau bisa 1,5 meter. Oke, monggo silakan duduk. Dari mana? Dari Cibendong, Bu. Oh iya, udah cuci tangan tadi? Sudah. Oke, bagus. Sudah pakai masker ya? Udah tahu caranya ya? Oke, Mbaknya sama Mbaknya semuanya datang dari kota? Iya, saya dari kota. Dari kota semuanya. Punya periksa ke puskesmas? Sudah atau secara online? Online sudah. Sudah, oh iya. Berarti memang sudah tahu ya.
kayak gitu saja sudah cukup. Karena kita sedang ada wabah corona. Pencegahan untuk penularan corona salah satunya tadi jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Jadi di setiap kantor dimanapun kita berada, sebelum masuk ruangan kita cuci tangan dulu. Sama aja sewaktu kita pulang ke rumah, yang utama adalah cuci tangan dulu. Kemudian biasakan cuci tangan kalau bisa sudah sebelum dan sudah melakukan aktivitas, cuci tangan pakai sabun. Caranya tadi udah ada di depan ya, 6 langkah cara cuci tangan pakai sabun. Oke, kemudian banyak udah pintar pakai masker, banyak juga sekarang udah pakai masker. Karena salah satu untuk pencegahan memakai masker lagi. Karena virus corona bisa menyebar melalui udara, melalui kontak. Nah, makanya salaman tidak boleh. Pakai masker salah satu cara untuk mengurangi cara penularan tadi. Oh ya, gimana Mbak ini ya tentang maskernya? Betul ya, kita pada menggunakan masker. Untuk orang awam seperti mbaknya, betul menggunakan masker kain seperti ini. Jangan lupa 4 jam sekali diganti. Untuk kami tenaga medis, para medis menggunakan masker yang seperti ini. Ini namanya masker bedah. Satu lagi masker N95. Itu khusus digunakan untuk tenaga medis, para medis. Kalau untuk orang awam seperti biasa, betul menggunakan masker kain seperti mbak-mbak ini ya, sudah betul ya. Terima kasih sudah menggunakan masker. Kenapa sih harus menggunakan masker? Ini saya kasih gambaran untuk tentang resiko penularan penyakit ya. Mbak, resiko penularan penyakit yang tidak sakit berhubungan dengan orang yang sehat, tidak menggunakan masker, resiko tertularnya sangat tinggi. Yang sakit tidak menggunakan masker, yang sehat menggunakan masker, resikonya tetap tinggi. Yang sakit menggunakan masker, yang tidak sakit tidak menggunakan masker, resikonya sedang. Yang sakit menggunakan masker, yang tidak sakit menggunakan masker, resikonya rendah. Otomatis kita nggak ingin dong tertular virus COVID-19 ini. Emang sudah ada himbauan untuk semuanya wajib menggunakan masker. Iya Bu, nyong si arep bojo, wis ngatuk tangga, wis undang-undang tanggane, wis pesan catering, tapi cari tanggane kuwi ora uli. Kepriwe ya Bu? Luar hajatan ya? Iya. Bojo toh? Iya Bu. Dapat orang mana? Oh kene Bu, makane nyong balik ngene. Oh, mau nikahan toh. Piye iki Mbak, masalah nikahan? Jadi seperti ini Mbak, boleh nikah, tapi yang nggak boleh itu acara resepsi atau rame-ramenya. Nah, nikahnya boleh, tapi hanya sekedar ijab kabul saja dengan ketentuan tertentu. Orangnya dibatasi dan wajib menggunakan masker. Yang penting kan sakralnya dulu, Mbak. Nanti untuk resepsi bisa ditunda sampai wabah pandemi corona ini berakhir. Seperti itu ya, Mbak. Dan taruhan juga, silakan. Jam berapa ini? Pagi, Pak. Oh, pagi. Gimana? Ini dari mana, Dek? Dari Jakarta, Pak. Oh, dari Jakarta. Di sini di mana? Di Cikalong. Oh, Cikalong. Adek dari mana? Dari Semarang. Semarang. Di sini di mana rumahnya? Di Cibenang, Pak. Oh, ini ceritanya mau mudik ya. Teman saya Pak, ini mau hajatan. Oh, ini hajatan. Oh, dari Semarang. Calonnya orang sini. Oh, calonnya orang sini, laki-lakinya orang sini. Oh iya. Jadi adik-adik ini kebetulan ini mudik dari daerah pandemi ya. Ini calonnya dari daerah pandemi juga. Iya. Oh iya. Jadi begini. Selamat datang. Selamat bertemu keluarga di kampung. Hanya saja kami dari pemerintah dengan Pak Lurah karena di wilayah kita lah ini tahu sedang mewabah corona, jadi bagi warga masyarakat yang mudik atau baru bepergian keluar kota, apalagi di daerah pandemi itu, yang pertama supaya lapor dulu ke Pak Ketua RT,
lapor menyerahkan identitas KTP. Kemudian apabila itu ada keluhan sakit, ya tidak enak badan apalagi panas, itu periksa ke puskesmas. Nah, apabila sehat silakan pulang. Kedua, apabila sakit oleh petugas dari puskesmas supaya dirawat, ikuti petunjuknya ya. Nanti kalau sudah sehat pulang ke rumah, dan di rumah itu isolasi diri. Kita social distancing, isolasi diri di rumah selama 14 hari supaya dari itu nanti dinyatakan aman. Nah, setelah dari 14 hari sudah dinyatakan aman, sehat, kemudian jangan lupa untuk senantiasa berpola hidup dengan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kemudian jaga jarak 1,5 meter dengan orang lain, dan hindari kumpul-kumpul atau berkumpul dengan teman, dengan saudara dan sebagainya, supaya kita mencegah penyebaran virus COVID yang ada di tengah-tengah. Ya. Untuk resepsinya beribu-ribu Pak. Oh ini mau menikah ya? Iya, Pak. Oh begini, kalau mau menikah silakan laksanakan ijab kabulnya menikahnya, tapi yang hadir keluarga inti saja, tidak usah banyak-banyak. Resepsinya ditunda saja ya, ditunda saja. Nanti cari waktu yang terbaik. Bila sudah aman, silakan laksanakan resepsi. Ya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Monggo, Pak. Nggih, monggo. Terima Pak. Niki kula saking Cikalong, Pak. Dados sebagai nuntriswa terkait kali Jumatan, kemudian terkait kali acara tradisi sing kados sendiri, terus kemudian tahlilan, terus ngejam ini kan bulan Ramadan, dan itu ngejam tarawih pun ning bulan Ramadan, dan kali sholat Idin itu pada ketika belum nyuntriswa kalian Bapak Lurah kan Pak. Saya dengan Pak Lurah sama lah sebagai corong pemerintah ya. Yang pertama dalam rangka kita ini dalam suasana wabah corona, baik di wilayah kita, di negara kita maupun di negara yang lain, itu sekarang sedang bersama-sama memerangi corona. Untuk itu kita juga harus membantu pemerintah. Yang masalah ibadah itu ditiadakan atau ditunda apabila nanti situasi sudah aman. Nah, untuk kegiatan peribadatan baik yang muslim maupun yang non muslim, yang di gereja dan sebagainya, di wihara, itu juga supaya tidak dilaksanakan tapi dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang kita orang Islam untuk kegiatan juga sama, kegiatan keagamaan seperti pengajian, yasinan dan sebagainya itu majelis taklim juga ditiadakan, karena itu kan kita mengundang orang-orang untuk berkumpul-kumpul. Lalu untuk sholat Jumat sesuai dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, juga dari organisasi Islam yang besar seperti NU dan Muhammadiyah, sholat Jumat itu supaya ditiadakan dan diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Begitu juga sholat khutbah, sholat rawatib pada waktu juga di rumah masing-masing. Termasuk sholat tarawih juga di rumah masing-masing. Termasuk hajatannya kumpul ditiadakan pada prinsipnya kita dalam rangka mencegah penyebaran virus corona itu kita menghindari berkumpul supaya tidak merebak virus corona. Jadi seperti itu lagi. Semoga disampaikan ya pada saudara tetap. Matur nuwun Bapak Camat dan Pak Lurah atas informasinya. Nanti saya sebarluaskan ke masyarakat, ke tetangga-tetangga kami pada ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti di desamu ada yang COVID ya? Iya. Yang positif. Iya, yang bilang lewat WhatsApp caranya aman yang positif sih. Iya pun di Facebook tuh beritanya heboh banget. Dek, jangan salah dulu. Jangan salah ya, bijak menggunakan media sosial. Ketika kita membaca, mendengar, ataupun dapat informasi tentang suatu kabar, tapi bukan dari situs yang resmi, jangan terlalu dibikin panik dulu. Apalagi disebarluaskan ke yang lain. Nanti itu timbulnya hoax. Tapi ku nak request adminku, enter jenengnya, enter alamatnya, enter umurnya. Nah, itu yang udah berlalu ya, seperti itu keluarnya dari situs rumah sakit yang resmi apa bukan? Bisa jadi itu oknum yang membuat tapi yang belum jelas. Udah terbukti ya, itu yang waktu itu di rumah sakit itu ternyata negatif. Jadi begini ya, Mbak, tingkatan dari pasien corona itu sendiri berbagai macam. Satu ada OTG, orang tanpa gejala. Dua ada ODP, orang dalam pemantauan. Seperti mbak-mbak yang baru pulang dari kota, lapor screening lewat online atau ke puskesmas, isolasi mandiri selama 14 hari, itu namanya ODP, orang dalam pemantauan. Yang ketiga ada PDP. PDP itu adalah pasien dalam pemantauan. Betul, kemarin di Puskesmas Sidarja ada satu pasien dicurigai PDP. Langsung dari pihak puskesmas dikirim ke rumah sakit, yang nganter medis dan paramedisnya menggunakan APD, alat perlindungan diri seperti yang mbak-mbak lihat di TV, di televisi, di Google, di Facebook ya. Karena dicurigai PDP untuk menghindari penularan. Nah, setelah dicurigai PDP pun tidak mesti itu positif corona. Tidak mesti itu positif COVID-19, dirawat di rumah sakit umum, sambil diobservasi diperiksa negatif apa positif COVID-19-nya. Hasilnya baru turun 5 hari kemudian. Jadi nggak boleh panik, tetap kita waspada. Syukur-syukur kalau hasilnya negatif. Pokoknya kalau menerima berita apapun, apalagi itu bukan dari situs yang resmi, jangan malah disebarluaskan atau malah jadi panik atau jadi gugup. Kita tetap waspada, tunggu berita yang benar yang mengeluarkan itu situs resmi dari pemerintah, dari puskesmas, ataupun dari rumah sakit, ataupun dari pihak desa, ataupun dari pihak kecamatan. Gabung, itu nanti timbulnya hoax jadinya. Ya, jadi sampai saat ini, alhamdulillah di daerah Sidarja kita ini belum ada yang positif COVID-19. Dan semoga tetap tidak ada yang positif. Amin. Nah, ini sekalian nih, langsung ya Mas Rob. Oke, sekalian dia Capura sama Pak Camat. Amit-amit mau dibilang hindari, semoga jangan sampai di daerah di kecamatan kita tercinta Sidarja ini ada yang meninggal positif COVID-19. Untuk supaya menghindari seperti yang lagi viral di Facebook, di YouTube, di televisi, ada penolakan jenazah yang positif COVID-19, apalagi itu tenaga medis yang menjadi korban sebagai pahlawan kemanusiaan, ada penolakan. Ini bagaimana nih untuk dari Pak Lurah dan Pak Camat sendiri? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidin, beliau Bapak Camat, kami akan menghimbau kepada warga masyarakat Kecamatan Sidarja umumnya dan khususnya Desa Sidarja bahwa akhir-akhir ini banyak marak ada penolakan jenazah karena terjangkit COVID Corona. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kecamatan Sidarja jangan ketakutan terhadap jenazah yang meninggal karena penyakit corona, karena pemakaman tersebut sudah dilaksanakan menggunakan SOP yang benar, bahkan nanti petugas pemakaman adalah dari petugas yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Kesehatan. Sekali lagi kami mohon kepada warga masyarakat jangan sampai ada penolakan pemakaman jenazah di wilayah kita Kecamatan Sidarja, Desa Sidarja. Mungkin itu himbauan dari kami.
Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Sidarja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Tapi tetap ya, mudah-mudahan di Sidarja ini jangan sampai ada yang meninggal karena COVID-19 positif ya. Dan sedikit diulas kembali bahwa andai kata semisal ada pun yang meninggal positif COVID-19, gak usah khawatir, masyarakat gak usah khawatir, karena udah pasti tidak menularkan ke yang hidup ataupun menularkan lewat tanah dan lain sebagainya. Karena emang itu di pulasaraan jenazahnya udah sesuai dengan SOP, sesuai dengan yang disampaikan Pak Lurah tadi, dikemas sedemikian rupa sesuai dengan teori yang berlaku, udah disolatkan, udah diurus dari mulai rumah sakit sampai ke sini tinggal dimakamkan, dan emang yang memakamkan juga dari pihak medis. Jadi insya Allah sekali lagi masyarakat jangan merasa ketakutan bisa tertular dari jenazah COVID-19 yang positif karena tidak menularkan. Ya betul ya, Bu. Insya Allah sudah disterilkan semua mayat-mayatnya sehingga tidak bisa menularkan kepada masyarakat lainnya. Lalu Pak Sana. Ya, sekali lagi saya menghimbau kepada semuanya saja di tengah-tengah keprihatinan kita yang sedang mewabah virus corona yang sudah banyak memakan korban baik di Indonesia maupun di luar negeri khususnya. Mari kita selamatkan masyarakat kita, teman-teman kita, saudara kita. Sekarang kita lawan bersama-sama virus corona dan penyebarannya supaya masyarakat tidak berkorban. Sekarang kita selalu menjaga jarak, hindari berkumpul, kemudian bepergian itu menggunakan masker, keluar rumah menggunakan masker, dan berpola hidup bersih dan sehat supaya virus corona segera musnah dan tidak ada lagi dan kita kembali beraktivitas. Begitu ya? Saya kira itu, mohon kesadaran dari semuanya. Terima kasih. Jangan berhenti di sini, kita tak pernah sendiri. Semoga pulih kembali semua luka di hati. Berhenti saling menyalahi, bersama kita lalui untuk saling